Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Adik-adik sekalian, pada kesempatan ini kita akan berdiskusi pada mata kuliah peralatan konstruksi dan K3, modul alat gali dan eskavator. Nah, namun sebelumnya, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai dengan hari ini, sampai dengan saat ini kita masih tetap diberi dan dilimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga kita masih sempat bertemu pada kesempatan kali ini. Adik-adik sekalian, perkenalkan, nama saya Sidik Burhani. Nah, capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah diharapkan ketika mahasiswa telah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu untuk mengidentifikasi peralatan konstruksi, peralatan K3 pada alat gali, alat pemadat, alat perata, dan alat pengangkut, serta alat pancang. Nah, sedangkan pada pembelajaran khusus atau capaian pembelajaran khusus CPK, nah, setelah mengikuti pertemuan ini, mahasiswa mampu untuk menjelaskan apa sih alat gali itu dan apa saja jenisnya. Oke. Nah, pokok bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ada 3 sub pokok bahasan. Yang pertama tentang backhoe dan power shovel, kedua dragline dan clamshell, dan yang ketiga adalah penerapan K3 pada alat berat, khususnya alat berat gali. Nah, kita telah mengetahui ya, alat berat yang berfungsi untuk menggali umumnya ada 4. Yang pertama black hoe, ya, atau biasa kita kenal sebagai eskavator. Kemudian power shovel, atau biasa juga kita mengenalnya front shovel. Kemudian clamshell dan dragline. Nah, keempat alat ini akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang black hoe. Nah, sebelumnya kita akan mengenal lebih dekat apa sih bagian-bagian dari black hoe itu. Nah, black hoe atau eskavator terdiri dari beberapa bagian utama, jadi kita tidak akan membahas lebih rinci, tapi pokok-pokok dari bagian-bagian ini perlu kita pahami. Nah, yang pertama adalah bucket, ya. Yang pertama adalah bucket, kemudian pada lengan atau aram itu disebut sebagai lengan. Nah, ini bagian lengannya. Kemudian boom, kemudian ada struktur atas atau cabin, kemudian ada struktur bawah atau biasa disebut orang menyebutnya sebagai rangka bawah. Nah, selain itu juga ada beberapa komponen-komponen lain yang menunjang komponen-komponen tadi atau bagian-bagian tadi dalam melakukan gerakan. Kita ada yang dikenal sebagai silinder bucket yang menggerakkan bucket nantinya. Kemudian ada silinder aram yang menggerakkan aram. Jadi seumpama ini adalah lengan, nah ada silinder aram yang akan menarik dan mendorong sehingga aram bergerak ke depan dan ke belakang. Begitu juga ada yang namanya silinder boom, ya, yang akan mengangkat boom ke atas dan ke bawah. Nah, itu. Nah, sementara pada bagian struktur cabin, nah disinilah terdapat kabin atau kompartemen, kemudian mesin dan peralatan hidrolik, dan ada swing ring. Nah, di sini swing ring nantinya akan menggerakkan struktur atas, ya, beserta bagian-bagian lain berputar 360 derajat. Nah, pada dasarnya ada 6 gerakan dari black hoe. Ya, yang pertama, gerakan boom merupakan gerakan yang mengarahkan bucket menuju tanah. Ya, boom, misalkan ini adalah boom, ini boom, ya, di apa ini ya? Boom itu kalau di tangan kita seperti ini lengan, ya. Ya, itu yang akan menggerakkan boom naik turun, ya, menggerakkan bucket menuju dan menjauhi tanah. Kemudian ada gerakan bucket menggali, ya, merupakan gerakan bucket saat
melakukan menggali material, ya. Dia akan menggali, maju ke depan, dan mendorong ke depan. Nah, nanti kita akan lihat visualisasi dari gerakan-gerakan dari black hoe atau ekskavator ini. Kemudian gerakan bucket membongkar, ya, gerakan bucket yang arahnya berlawanan dengan menggali. Kalau menggali, arah bucket mengarah ke arah badan ekskavator, sedangkan pada saat membongkar, gerakan bucket menjauhi badan ekskavator, ya, atau berlawanan dari arah menggali. Nah, gerakan lengan merupakan gerakan yang mengangkat lengan dengan radius 100 derajat, ya, lengan. Kemudian gerakan swing, gerakan pada as yang berputar atau yang bertujuan agar bagian atas black hoe dapat berputar 360 derajat. Dan yang terakhir adalah gerakan struktur bawah, gerakan untuk berpindah tempat jika area telah selesai digali, ya, pergerakan dari roda daripada ekskavator ini. Nah, teknik menggali ada boom dan bucket bergerak maju, bucket digerakkan menuju alat, bucket, ya, melakukan penetrasi ke dalam tanah, bucket yang telah penuh kemudian diangkat, struktur atas berputar atau swing, kemudian bucket diayunkan sampai material di dalamnya keluar. Nah, kita lihat ini ada video tentang gerakan-gerakan ya. Nah, ini gerakan boom, ini boom dan arm sehingga hampir membentuk 180 derajat. Ini gerakan bucket. Nah, ini gerakan arm dan bucket dalam posisi menggali. Seandainya bucket berada pada posisi tanah, maka bucket akan melakukan gerakan menggali tanah, ya, menggali tanah. Nah, ini gerakan. Nah, ini adalah boom dan ini adalah bucket. Ini adalah lengan, sedangkan ini adalah bucket. Ini masih diulangi lagi gerakan lengan dan bucket. Nah, jadi pengendalian atau kontrol dari gerakan ini dilakukan oleh operator yang berada di dalam cabin, ya. Umumnya atau teknologi terbaru pada ekskavator atau black hoe itu sekarang sudah menggunakan sistem elektrik, di mana elektrik dan hidrolik itu dikombinasikan dalam melakukan gerakan-gerakan pada ekskavator. Jadi keseluruhan dari gerakan atau power dari ekskavator ini berasal dari mesin, yang mesin kemudian akan mengatur sirkulasi hidrolik, ya, pada pompa hidrolik, ya. Nah, hidrolik atau pompa hidrolik atau aliran hidrolik itu akan mengatur naik turunnya dari silinder boom, kemudian silinder arm dan silinder bucket. Jadi ada 3 silinder yang akan bergerak pada saat mengoperasikan. Nah, ini adalah gerakan swing atau gerakan memutar badan daripada ekskavator, ya. Jadi gerakannya sampai dengan 360 derajat. Nah, inilah contoh gerakan-gerakan pada ekskavator. Nah, sekarang kita akan menghitung produktivitas dari black hoe atau ekskavator. Nah, produktivitas dari ekskavator itu biasanya dipengaruhi oleh, pertama itu adalah jenis material, ya. Jenis material yang akan digali tentunya berpengaruh terhadap produktivitas. Makin keras material yang akan digali, maka produktivitas black hoe akan semakin rendah. Kemudian untuk penentuan waktu siklus black hoe didasarkan pada pemilihan kapasitas bucket. Jadi kapasitas bucket itu juga tergantung pada kemampuan dari mesin. Misalkan pada merek Komatsu, ya, Komatsu dengan tipe atau kapasitas PC 200 atau 200 ton itu, kapasitas bucketnya kurang lebih 1,3 kubik satu kali menggali.
Nah, pada tipe-tipe di bawahnya makin kecil tipe dari eskavator, maka bucketnya juga akan semakin kecil kapasitasnya. Rumus yang digunakan untuk menentukan produktivitas black pool adalah ya kapasitas bucket dikalikan dengan 60 menit dibagi circle time ya, dikalikan dengan S atau faktor koreksi kedalaman dan sudut putar, kemudian dikalikan dengan faktor koreksi untuk alat gali, kalikan dengan efisiensi. Nah, untuk circle time, kemudian faktor koreksi dan faktor koreksi untuk alat gali bisa dilihat pada tabel 1, 2, dan 3 pada presentasi ini. Nah, ini contoh, ini adalah tabel dari siklus atau waktu siklus circle time. Nah, circle time-nya didasarkan pada jenis material, ya, yang ukuran kapasitas bucket 0,76 kubik itu circle time-nya sekitar 0,24 ya. Kemudian 0,9 sampai dengan 1,7 meter kubik kapasitas bucket itu 0,3, sedangkan di atas 1,7 0,4 pada jenis material kerikil. Begitu juga pada tanah dan lempung lunak, batuan dan lempung keras. Ya, jadi bisa dilihat makin keras komposisi dari material yang akan digali, maka circle time-nya akan semakin tinggi. Ini untuk tabel circle time. Sedangkan untuk tabel faktor koreksi, ya, didasarkan pada persentase dari kedalaman maksimum dan sudut putar. Nah, jika sudut putar atau swing-nya, ya, eskavator mampu melakukan 90 derajat, maka pada kedalaman 30%, kedalaman galian 30%, maka faktor koreksinya adalah 1,15. Jadi cara bacanya ini sudut putar, ya, sudut putar biasanya ketika eskavator mampu melakukan putaran 130 derajat, ya, atau swing 180 derajat, ya, pada kedalaman gali itu jangkauan bucket yang akan digali dari posisi tanah dasar atau di mana roda atau travelernya eskavator itu berada. Ya. Nah, kemudian faktor koreksi atau BFF untuk alat gali itu didasarkan pada materialnya, di mana di sini ada 6 jenis material. Misalkan contoh tanah dan tanah organik itu jadi faktor koreksi alat galinya 80 sampai 110. Nanti intervalnya di sini boleh dipilih mana saja. Ya, akan dipilih pasir dan kerikil 90 sampai 100 dan seterusnya. Nah, mari kita coba untuk menghitung produktivitas black pool. Misalkan black pool, nah ini kondisi di lapangan, misalkan black pool digunakan untuk melakukan penggalian lempung. Jadi material yang akan digali adalah lempung keras. Ya. Alat ini mempunyai kapasitas 1,6 kubik. Jadi kapasitas bucketnya dalam satu kali mengambil tanah adalah 1,6 kubik. Rata-rata kedalaman galian adalah 5,6 meter dengan maksimum kedalaman galian adalah 8 meter. Jadi akan digali 8 meter maksimumnya, sementara rata-ratanya 5,6. Sudut putar alat adalah 75 derajat. Ya, 75 derajat. Berapakah produktivitas alat jika efisiensi kerja adalah 50 menit per jam? Jadi efisiensi kerjanya 50 menit per jam. Ya. Jadi ada 10 menit waktu loss atau lost time dari alat ini. Nah, mari kita menghitung. Yang pertama, kita akan membaca dulu tabel BFF-nya. Jadi pada tabel BFF untuk tanah lempung keras itu, ya, nilainya sekitar 68 sampai dengan 85 derajat. Sedangkan pada tabel 1 untuk waktu siklusnya, circle time-nya adalah 0,461 menit. Persentase kedalaman, nah di sini akan kita bagi rata-rata dari kedalaman dibagi dengan kedalaman maksimum yang akan digali. Jadi sekitar 0,7 atau 70%. Nah,
Ketika kita memperoleh 70%, maka didapatkan S sama dengan 1,05. Ya. Ini EFF tadi untuk tanah lumpung keras, ya, 65 sampai 95. Sedangkan untuk sudut putar, dia berada di 75, ya, dan sekitar 70% kedalaman galian. Sedangkan untuk circle time-nya pada bucket tadi berapa ya? Kita lihat 1,6. 1,6 berada pada interval ini, ya, adalah lempung keras. Jadi sekitar 0,462. 0,462. Nah, itu kemudian kita bagikan, nah, diperoleh, ya, produktivitas atau P dari eskavator ini adalah 145,45 meter kubik per jam. Jadi kemampuan menggali dari eskavator ini adalah 145 kubik per jam. Ya. Nah, ini untuk menghitung produktivitas dari eskavator. Nah, keuntungan dari Black Hole ini adalah jika dibandingkan dengan dragline atau clamp seal, ya, karena Black Hole dapat menggali sambil mengatur dalamnya galian yang lebih baik. Jadi untuk mengatur kedalaman galian, eskavator akan lebih mudah dibandingkan dengan dragline dan clamp seal. Karena yang jangkauan konstruksinya, Black Hole ini lebih menguntungkan untuk penggalian dengan jarak dekat. Ya, sementara untuk jarak jauh atau bukan istilahnya jangkauan yang lebih jauh, ya, Black Hole ini tidak cocok untuk digunakan. Ya. Nah, kita masuk pada alat berikutnya, power shovel, ya, atau front shovel. Ini cenderung biasanya digunakan pada pertambangan, ya. Sementara untuk Black Hole atau eskavator itu penggunaannya umum pada konstruksi, pada pertambangan, dan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan alat untuk menggali. Nah, front shovel digunakan untuk menggali material yang letaknya di atas permukaan di mana alat tersebut berada, ya. Makanya arah dari power shovel bucketnya adalah arah ke depan, bukan ania, ya, arah. Beda dengan Black Hole. Black Hole dia seperti ini, sementara power shovel arahnya ke depan, gerakannya ke depan. Alat ini mempunyai kemampuan menggali material yang keras, ya. Makanya cenderung digunakan pada pekerjaan-pekerjaan pertambangan. Kriteria pemilihan front shovel. Kapan front shovel ini digunakan, ya? Atau apa pertimbangannya? Pada umumnya ada dua pertimbangan yang akan dipertimbangkan untuk pemilihan front shovel. Yang pertama, biaya penggalian tergantung besarnya pekerjaan, ya. Makin besar material yang akan digali, maka makin besar biaya penggalian. Biaya yang harus dikeluarkan untuk mengangkut front shovel ke proyek, ya, karena front shovel ini cukup besar, otomatis biaya pengangkutannya juga cenderung besar dan menggunakan alat atau kendaraan yang juga akan jauh lebih besar, serta biaya-biaya langsung seperti biaya operator, biaya pemeliharaan, biaya bahan bakar, dan biaya-biaya langsung berkaitan dengan operasional dari front shovel ini. Hal kedua yang perlu diperhatikan adalah kondisi pekerjaan. Pekerjaan penggalian material keras akan lebih mudah dilakukan oleh front shovel dengan bucket yang besar, sama halnya dengan penggalian material hasil ledakan. Jadi memang front shovel ini cenderung digunakan pada pekerjaan-pekerjaan yang materialnya cukup keras, ya, seperti material pada pertambangan batu bara, pertambangan nikel. Alat-alat seperti ini cukup banyak terdapat pada misalkan contoh pada perusahaan Vale, kemudian Freeport, ya, untuk mengangkut, ya, menggali material dari sumber material ke atas truk. Teknik penggalian dari front shovel ini, ya, pertama gerakan bucket ke depan sambil bagian ujung bucket menyentuh material, ya, ini bagian ujungnya digerakkan atau mendekat ke material. Kemudian gerakan bucket ke atas yang bertujuan untuk menggaruk tebing, ya, sehingga bucketnya berisi. Kemudian tarik bucket ke arah alat
saat sudah terisi penuh, ya. Gerakan apa? Gerakan boom bergerak ke belakang dan gerakan tarikan dari lengan. Itu gerakan mendekati dari badan front shuffle. Struktur atas berputar, ya, melakukan swing untuk melakukan pembongkaran. Di mana posisi atau di mana letak material ini akan dibongkar, ya. Biasanya berada pada sisi kanan maupun sisi kiri dari front shuffle, ya. Misalkan untuk dimasukkan pada truk, ya, berada pada sisi kiri. Saat posisi tebing sudah jauh dari jangkauan, alat digerakkan mendekati tebing untuk pekerjaan berikutnya. Begitu. Nah, pekerjaan ini disebut dari pekerjaan mulai menggali sampai dengan kembali pada posisi menggali. Nah, itu disebut satu rangkaian circle time, ya. Satu rangkaian circle time, yaitu satu circle time itu didefinisikan satu kali gerakan menggali, satu kali gerakan mengangkat bucket yang terisi penuh, gerakan swing ke arah di mana material akan dibuang, kemudian gerakan menuangkan atau membongkar galian dari dalam bucket ke dalam, misalkan ke dalam truk, dan kemudian gerakan bucket dalam kondisi kosong kembali pada posisi menggali. Nah, itu disebut sebagai satu kali circle time. Apa pentingnya ini? Ini penting, ya, kita ketahui untuk menghitung berapa produktivitas dari front shuffle ini. Nah, begitu juga pada excavator juga. Posisi satu circle time, ya, seperti itu. Nah, kita lihat ini ada video, ya, video di mana front shuffle ini melakukan penggalian dan membongkar ke atas truk. Di sini ini posisi front shuffle telah mengisi bucket dengan material yang akan dipindahkan ke atas truk. Ya. Nah, front shuffle melakukan gerakan swing, ya, atau gerakan berputar. Kalau dilihat dari posisinya, gerakan putarnya sekitar 45 derajat, ya, karena posisi truk, ya, tepat berada di sebelah kiri dari front shuffle. Nah, ini truknya. Nah, jadi front shuffle ini materialnya, ya, baik material yang akan diambil atau digali dan pada saat dibongkar itu berada pada ketinggian, ya, sehingga kalau menggunakan eskavator, ya, cukup sulit untuk menuangkan material ke dalam truk. Yang truk ini cukup tinggi, ya. Ini tingginya mungkin sekitar bannya aja lebih tinggi dari manusia. Nah, ini satu gerakan galian, gerakan memutar atau swing dengan bucket terisi penuh, kemudian gerakan bucket menuangkan hasil galian ke dalam truk, kemudian gerakan kembali pada posisi menggali. Nah, gerakan ini disebut sebagai satu atau circle time. Nah, ini, ya. Jadi kapasitasnya jauh lebih besar dari kapasitas eskavator, bucket eskavator. Tentunya juga daya mesin, ya, yang digunakan jauh lebih besar daripada mesin yang digunakan di eskavator. Nah, produktivitas dari front shuffle, ya, dipengaruhi oleh 3 hal umumnya. Yang pertama dari material, ya. Kemudian waktu siklusnya tadi, mulai dari menggali sampai dengan kembali lagi pada posisi menggali, kemudian produktivitas. Nah, kita lihat pengaruh material, ya, material yang sudah digali, ya, baik itu pasir, kerikil, ya. Jadi kalau pasir dan kerikil, ketinggian optimum penggalian 30-50% dari ketinggian maksimum penggalian. Kemudian untuk tanah, ketinggian optimumnya 40% dari ketinggian maksimum penggalian. Dan pada material sulit digali atau lempung atau hasil ledakan, batuan dari hasil ledakan, ketinggian optimumnya 50% dari ketinggian maksimum penggalian. Jadi ini nanti presentasi ini akan digunakan pada saat menghitung produktivitas dari front shuffle. Kedua, waktu siklus dari front shuffle sendiri, waktu yang mempengaruhi siklus
siklus kerja dari front shovel adalah kapasitas bucket ya 7,9 detik, gerakan bucket dengan muatan 4,6 detik, pembongkaran muatan 2-4 detik, dan gerakan bucket kosong kembali pada posisi siap menggali adalah 4,5 detik. Jadi kalau kita ambil rata-rata keseluruhan 15, 19, dan 19 tambah 5, 24 detik ya dalam satu circle time ketika materialnya tidak terlalu susah. Sedangkan produktivitas ini dipengaruhi oleh kondisi mesin, ketinggian penggalian, sudut putar ya, makin kecil sudut putarnya makin susah melakukan swing atau gerakan untuk dari gali sampai dengan bongkar, itu juga berpengaruh produktivitas. Kemudian gerak alat pada saat swing. Pengaruh ketinggian dan sudut putar ya. Nanti ini untuk produktivitas nanti dilihat pada tabel 4. Ini tabel 4 ya. Terlebih dahulu kita akan cari ke dalam optimum serta sudut putarnya. Nah, kita lihat bagaimana menghitung produktivitas dari front shovel. Misalkan kondisinya seperti ini. Front shovel dengan kapasitas 3 meter kubik mempunyai ketinggian maksimum penggalian 10 meter. Alat digunakan untuk pemuatan tanah dengan ketinggian permukaan 5 meter. Karena situasi lapangan maka sudut putarnya 6 derajat. Jadi yang digali sekitar 10 meter, sedangkan tanah untuk pemuatan sekitar 5 meter. Berapakah produktivitas sebenarnya jika siklus alat 18 detik? Nah, pertama kita lihat ketinggian optimum untuk alat dan material 40% dikali dengan 10 meter ya. 10 meter kenapa 40%? Karena yang digali adalah tanah. Di sini ya. Jika itu adalah tanah, maka 40% dari ketinggian penggalian. Kemudian, sehingga persentase ketinggian optimumnya adalah 5 meter dibagi 4 meter. 4 meter ini, 5 meter ini adalah tinggi dari pemuatan tanah, dari permukaan, sedangkan 4 meter ini adalah ketinggian optimum. Kemudian dikalikan 100%, maka didapat 125%. Nah, dari 125% ini kita bisa membaca koreksi untuk ketinggian putaran atau S. Ini dilihat pada tabel 4 ya, maka diperoleh 1,125. Di tabel 4 ini 125 berada di sini pada sudut putar 60 derajat. Jadi nilainya sekitar berada di sini. Nah, ini bisa dilakukan interpolasi untuk mendapatkan nilai 1,125. BFF-nya atau faktor koreksi galian ya, ini berada pada 80 sampai 110. Nah, kita ambil saja 100 di pada tabel 3. Jika circle time-nya disebutkan di sini bukan 18 ya. Di sini 16 ya, di sini 16. Maka produktivitas sebenarnya adalah 3 dikali 60 dibagi 0,33 dikali 1,125 kali 1 ya, 100%. Maka didapatkan kapasitas atau produktivitas dari alat ini ya adalah 675 meter kubik ya. Nah, di sini 16, di sini 16 detik. Nah, inilah cara menghitung produktivitas dari front shovel. Jadi rumusnya hampir sama ya. Jadi volume bucket dibagi dengan 60 dibagi circle time ACT dikali dengan S kali dengan BFF. Ini produktivitasnya kita anggap 100%, maka dikalikan dengan 1. Nah, selanjutnya alat penggali sistem kabel. Jadi dua alat tadi, alat berat tadi ya, drag line dengan clamshell itu masuk kategori alat penggali dengan sistem kabel. Mengapa? Karena dalam melakukan gerakan-gerakan, baik gerakan pada bucket, menaik dan menurunkan bucket, itu menggunakan kabel ya, atau hook. Drag line dan clamshell adalah alat gali yang termasuk dalam alat gali sistem kabel. Alat penggeraknya adalah traktor atau mesin, sini mesin dengan crawler ya, sistem rodanya.
crawler. Alat dasar dari dragline dan clamshell adalah bucket yang dipasang pada lattice boom, ya, lattice boom. Panjang boom dragline dan clamshell sama seperti crane, akan tetapi lebih panjang daripada boom alat gali. Jadi ini traktornya, ya, kita sebut traktor ini yang menggerakkan. Ini mirip dengan crane, ya, cuma membedakan, ya, kalau crane biasanya di sini ada alat untuk mengangkat, sedangkan untuk clamshell dan dragline adalah bukan alat mengangkat di sini, tapi di ujungnya dipasangkan bucket, ya, ini bucket. Nah, ini nah, pertama kita bahas dragline, ya, ini dragline. Bagian-bagian dari dragline, nah, di sini ada hoist cable, ini struktur, ini bukan struktur bawah, ini bucket. Ini bucket. Ya, ini bucket. Kemudian cabin, ya, operator, di mana operator berada. Struktur bawah, engine. Nah, ini adalah boom. Nah, ini hoist cable. Nah, dragline merupakan alat gali yang dipakai untuk menggali material dengan jangkauan yang lebih jauh dari alat-alat gali lainnya. Jadi, ketika yang digali, ya, berada pada jangkauan yang cukup jauh, cukup sulit dijangkau, maka pilihannya biasa menggunakan dragline. Ketinggian timbunan harus hasil pembongkaran, radius pergerakan, dan jangkauan penggalian dragline lebih besar dibanding dengan alat gali lainnya, ya, pada ukuran bucket yang sama. Jadi maka untuk dragline ini biasa digunakan pada galian-galian yang jangkauan material itu cukup jauh, ya. Dari segi produktivitasnya, namun pada segi produktivitasnya dengan kapasitas bucket yang sama, produktivitas foam shovel ataupun ekskavator masih jauh lebih besar dari produktivitas dragline, ya. Nah, ini tentang dragline. Gerakan dari dragline, ya, dengan gerakan mengayun. Jadi pertama diayunkan, kemudian bucket pada posisi menggali, dijatuhkan bucketnya, kemudian agar bucket tegak lurus dengan tanah, maka drag kabel dan hoist kabel dikendorkan, ya. Kemudian drag kabel ditarik dan hoist kabel dimainkan agar kedalaman penggalian teratur. Setelah bucket penuh, hoist kabel dikunci dan bucket ditarik. Boom kemudian melakukan gerakan berputar atau swing menuju tempat pembongkaran. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ini jadi biasa juga dragline ini digunakan untuk menggali atau menggali atau menggali pada sungai. Nah, ini, ya, jadi cukup tinggi lokasi buangan dari dragline ini, baik itu posisi galian yang cukup jauh jaraknya pada kedalaman maupun pada saat membuang cukup tinggi posisi membuangnya, ya, karena memiliki boom yang cukup panjang dibandingkan dengan ekskavator dan front shovel. Nah, ini gerakan dari dragline. Nah, untuk menghitung produktivitas dragline, ya, ada 7 aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jenis material apa yang digali, kedalaman materialnya, sudut swingnya, ya, sudut swing, ya, apakah cukup memiliki gerakan untuk memutar atau swing, ya, makin sempit sama halnya dengan alat berat yang lainnya, makin sempit sudutnya maka produktivitasnya akan semakin rendah. Ukuran bucket tentunya, dan kemudian panjang boom, kapasitas alat pengangkut, dan kondisi lapangan. Nah, ini
aspek-aspek yang diperhatikan. Misalkan pada galian yang jaraknya kondisi lapangannya cukup bagus, maka gerakan-gerakan dari dragline ini akan cukup mudah ya, sehingga dalam satu circle time membutuhkan waktu yang cukup singkat dibandingkan dengan pada kondisi lapangan yang cukup berat ya, misalkan contoh ketika galian dilakukan pada daerah sungai dan daerah non sungai ya. Tentunya pada daerah sungai ya galiannya cukup susah ya ketika kita menggali atau menambah kedalaman dari sungai dibandingkan dengan bukan sungai. Nah, itu kedalaman optimum ya, jadi juga ada tabel yang digunakan. Saya tabel 5. Nah, ini jadi ukuran bucket dan sini ukuran bucketnya sampai dengan hampir 2 kubik, ini cukup besar. Kemudian jenis material. Nah, koefisien dari kedalaman optimumnya dan produksi ideal dragline bisa dilihat dari tabel berikut ini. Sedangkan faktor galinya ya berdasarkan persentase kedalaman optimum serta sudut swingnya, mulai dari 30 derajat sampai dengan 180 derajat. Cara bacanya, ya, pertama kita harus mengetahui berapa besar sudut swingnya, sudut putarnya, kemudian berapa persentase kedalaman optimumnya. Setelah didapatkan persentase dan sudut swing, misalkan sudut putarnya atau swing 90 derajat pada kedalaman optimum 40%, maka diperoleh faktor galinya itu adalah 0,93. Nah, mari kita mencoba untuk menghitung produktivitas dari dragline. Misalkan pada kondisi lapangan digambarkan pada soal berikut. Dragline dengan kapasitas 1,34 meter kubik ya, digunakan untuk menggali lempung keras. Kedalaman galian 2,8 meter dengan sudut putar boom 90 derajat. Diperkirakan waktu siklus alat adalah 30 detik. Jika efisiensi kerja 50 menit per jam, berapakah produktivitas dari alat ini? Nah, bagaimana menjawabnya? Ya, kita lihat. Pertama, kedalaman optimum adalah 3,5 nah, ya. Kita lihat pada tabel 5 ini. Ukuran bucket 134 pada lempung keras ya 35, kemudian presentasi ke dalam optimum 2,8 dibagi 3,5 kali 100% diperoleh 80%. Kemudian faktor penggalinya 0,99 dari mana? Nah, kita lihat dari 80% ini, kemudian sudut swing 90 derajat ya, 80% dan 90 derajat diperoleh 0,99. Waktu circle time-nya didapati atau diperkirakan sekitar 30 detik atau 0,5 menit. Nah, bagaimana menghitungnya? Kita gunakan rumus yang sama. Volume bucket dikalikan dengan 60 dibagi circle time ya, dikali 0,99 ya, S-nya, kemudian 0,8% BFF-nya dikalikan dengan efisiensi ya, 50 menit per 60. Nah, maka diperoleh dalam 1 jam ya, dragline ini mampu ya, menggali 106,13 meter kubik. Nah, ini cara menghitung produktivitas dari dragline. Nah, selanjutnya clamshell digunakan untuk ya hampir sama dengan dragline, tanah lepas ya, seperti pasir, kerikil, batuan pecah dan lain-lainnya. Jadi pada tanah yang tidak lepas, nah ini cukup sulit digunakan. Clamshell mengangkat material secara vertikal ya, ke atas ke bawah. Ukuran bucket pada clamshell bervariasi antara ringan dan berat ya. Berat yang ringan umumnya untuk digunakan memindahkan material, sedangkan bucket berat digunakan untuk menggali ya, tapi bukan pada material yang cukup keras. Nah, pada gambar ini bisa kita lihat bagian-bagian dari clamshell. Pertama adalah boom ya, sama dengan dragline. Kemudian ada bucket, tagline ini untuk membuka dan menutup bucket. Kemudian holding line, menaik dan menurunkan bucket.
closing line ya, sama juga menaik dan menurunkan bucket. Nah, ini adalah mesinnya atau traktornya. Gerakan dari clamp seal ya. Waktu siklus clamp seal didapat dari hasil perkiraan berdasarkan pengalaman. Jadi circle time-nya itu ya diperkirakan berdasarkan pengalaman atau berdasarkan pengukuran di lapangan. Biasanya pada saat perencanaan kita memperkirakan, dan pada saat aktualisasinya kita ambil beberapa sampel ya. Berapa sih waktu yang dibutuhkan mulai dari menggali ya, kemudian mengangkat pada posisi bucket berisi full, kemudian menuangkan bucket ke tempat pembuangan, kemudian kembali bucket melakukan penggalian. Nah, itu biasanya dihitung ya dengan menggunakan cukup sederhana menggunakan stopwatch. Kemudian siklus kerja clamp seal meliputi kegiatan-kegiatan pengisian atau filling bucket ya, pengangkatan bucket penuh, berputar, dan pembongkaran. Nah, ini disebut 1 kali circle time. Cara kerja clamp seal, bucket digantung pada kepala kran ya, menggunakan hose kabel, kemudian tag kabel dilepas, bucket turun karena beratnya sendiri, dan rahannya membuka. Untuk mengisi bucket, rahan ditutup dengan menarik tuck line. Nah, berikut video dari clamp seal ya. Jadi melakukan galian pada sungai. Ini gerakan bucket menutup ya, karena tuck line-nya ditarik sehingga bucket pada posisi menutup. Sedangkan pada posisi akan melakukan galian ya, maka bucket ini akan dibuka. Nah, nanti ini akan membuka di bawah. Ini terbuka, ini pada posisi menggali. Ini boom, ini hoist. Nah, ini bucket sudah berisi material galian. Biasa juga drag line dan clamp seal ini digunakan untuk melakukan pengurukan ya, kegiatan pengurukan di pantai maupun di sungai, di laut maupun di sungai. Karena jangkauannya bisa menjangkau pada kedalaman yang cukup dalam ya, tergantung dari panjang kabelnya. Semakin panjang kabelnya, tentu jangkauan untuk menggali akan semakin dalam juga. Nah, untuk menghitung produktivitas dari clamp seal dapat menggunakan rumus yang sama dengan rumus drag line maupun eskavator ya. Sebagai contoh, ini kondisi di lapangan, misalkan clamp seal dengan kapasitas 1,34 meter kubik digunakan untuk menggali pasir. Diperkirakan waktu circle time alat 30 detik ya, dengan efisiensi 55 menit kerja. Berapakah produktivitasnya? Nah, ini bisa kita hitung. Kapasitas bucket ya, 60 dibagi 0,5 dikalikan 1, kita anggap 1, kemudian efisiensinya 55, ya 55 menit per 60, maka diperoleh ya clamp seal dengan kapasitas 1,34 meter ini, 3 meter kubik ini dalam sejam mampu melakukan penggalian 147,4 kubik. Nah, inilah cara untuk menghitung produktivitas. Nah, kita sudah mempelajari atau mengetahui mulai dari bagaimana cara kerja, kemudian cara menghitung produktivitas dari 4 jenis alat gali ya, backhoe atau eskavator, kemudian front shovel, kemudian drag line, dan clamp seal. Nah, materi terakhir atau pokok bahasan terakhir pada mata kuliah pada modul ini adalah K3 pada alat berat. Nah,
setiap pekerjaan yang perlu kita pahami adik-adik, setiap pekerjaan pasti merugikan baik terhadap perusahaan maupun tenaga kerja yang tidak langsung juga merugikan masyarakat. Jadi setiap kecelakaan ya pada pekerjaan itu pasti merugikan, baik itu pada perusahaan, tenaga kerjanya sendiri ya maupun pada masyarakat. Oleh karena itu, nah ini biasa menjadi moto kita kita bekerja itu harus aman ya. Berangkat kita sehat, ya pulang juga kita harus sehat karena keluarga di rumah menunggu. Nah, ini menjadi tagline K3 ya, tagline K3 yang sudah dipromosikan di mana-mana oleh Dirjen Bina K3. Nah, mengapa kita perlu memberi perlindungan kepada semua unsur, atau apa saja sih yang perlu kita beri perlindungan? Pada prinsipnya ada 4 hal atau aspek atau unsur produksi yang perlu kita beri perlindungan berkaitan dengan keselamatan kerja. Ini adalah yang pertama manusia, kemudian alat kerja itu sendiri ya. Manusia tentunya tidak ada yang mau mengalami kecelakaan kerja ya, kemudian cacat atau pada kondisi yang paling fatal adalah meninggal. Nah, ini tentunya ini hal-hal yang tidak diinginkan baik perusahaan maupun pekerja itu sendiri ya. Kemudian kedua, alat kerja atau mesin ya. Mengapa? Ya investasi dari sebuah alat berat cukup mahal. Jadi alat berat ini harus produksi ya, harus produktif. Bagaimana cara agar produktif? Ya tentunya salah satu hal yang bisa menyebabkan alat ini tidak produktif adalah terjadinya kecelakaan kerja. Maka ini perlu dilindungi. Kemudian material itu sendiri ya, dan serta lingkungan. Nah, kita lihat penyebab kecelakaan kerja di tempat kerja. Di sini kita kelompokkan menjadi 2, manusia itu sendiri ya, biasa disebut sebagai human error, kemudian keadaan tidak aman dari lingkungan kerja, keadaan atau kondisi yang tidak aman di lingkungan kerja. Nah, apa saja yang menjadi human error? Misalkan terburu-buru dalam melaksanakan pekerjaan, ya, tidak memakai alat pelindung diri, kemudian sengaja melanggar peraturan keselamatan kerja yang telah diwajibkan. Nah, misalkan ada aturan ya, aturan perusahaan ya, untuk mengoperasikan alat berat eskavator, maka pekerja atau operator wajib menggunakan alat pelindung diri. Ya. Apa saja alat pelindung diri itu? Ya, misalkan disyaratkan menggunakan helmet ya, atau helm standar, safety helmet, kemudian sepatu safety, ya, kemudian rompi yang bisa memberi dengan warna yang mencolok, ya. Kemudian apalagi biasanya kaos tangan misalkan ya, pada pekerjaan-pekerjaan atau pekerja yang berada pada bekerja di dekat mesin yang cukup berisik ya, khususnya untuk alat berat yang kapasitas mesinnya cukup besar, maka mereka diwajibkan untuk menggunakan penutup telinga ya. Nah, apabila itu dilanggar ya, maka potensi untuk gangguan kesehatan ya maupun terjadinya kecelakaan kerja akan semakin besar. Tidak konsisten ya, kadang menggunakan atau mematuhi aturan K3, kadang tidak ya, bergurau dalam melaksanakan pekerjaan. Nah, ini biasanya human error yang terjadi. Bagaimana dengan keadaan tidak aman dari lingkungan kerja? Misalkan mesin yang rusak dikarenakan pemeliharaan tidak bagus ya. Tiba-tiba misalkan terjadi kebocoran pada hose ya, hose hidrolik yang sebenarnya pada hari-hari sebelumnya sudah ada indikasi-indikasi atau tanda-tanda terjadinya kebocoran pada hose. Namun hal itu tidak diperhatikan atau hal itu tidak diabaikan ya, maka pada hari berikutnya alat itu digunakan, nah bukan lagi kebocoran tapi jebol, patah dan sebagainya, sehingga menyebabkan terjadinya misalkan kecelakaan ya. Paling minimalnya
alat tidak bekerja dengan baik. Ya, untung baik kalau tidak terjadi kecelakaan kerja. Misalkan rem blong pada alat pengangkut, ya, mobil truk. Nah, itu bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Kenapa? Karena alat atau mesin itu tidak dipelihara dengan baik. Maka untuk alat-alat produksi atau khususnya alat berat, nah itu membutuhkan pemeliharaan yang cukup ketat, ya. Kemudian tidak diberi pengaman, ya. Misalkan ada area-area yang licin, ya. Nah, harusnya diberi pengaman atau rambu-rambu bahwa area ini licin, atau tebing ini labil, cepat kadang longsor, tapi tidak ada informasi-informasi itu atau tanda-tanda pengamannya, maka bisa saja di daerah itu tiba-tiba terjadi longsoran dan orang berkumpul di bawahnya. Kemudian pada lingkungan kerja yang tidak aman, becek, licin, ventilasi yang kurang, ya, berisik, semrautan, kotor, pokoknya panas dan tata ruang dan kebersihan kantor yang tidak terjaga dengan baik. Nah, inilah penyebab-penyebab terjadinya kecelakaan di tempat kerja. Nah, sekarang kita lihat ini teori yang dikemukakan oleh Hayrick, teori domino dari kecelakaan kerja. Ya, dia di sini dibedakan menjadi 5, ya. Penyebab dasar, kemudian penyebab tidak langsung, penyebab langsung, ya, terjadi kecelakaan kerja dan kerugian. Nah, penyebab dasar, ya, misalnya kurangnya prosedur aturan tentang K3, kurangnya sarana yang bisa mendukung lancarnya kegiatan, ya, kurangnya kesadaran pegawai atau operator tentang pentingnya K3. K3 itu disepelekan, kurangnya kepatuhan. Nah, hal-hal inilah yang bisa menjadi penyebab dasar, ya, terjadinya kecelakaan. Ditambah lagi, ya, adanya hal-hal yang tidak langsung, misalkan faktor pekerjaan yang memang pekerjaannya yang cukup susah. Mau tidak mau, ya, tidak mungkin pekerjaan karena susah, tidak mungkin pekerjaan itu tidak kita lakukan. Kemudian faktor personilnya, ya, atau human error di sini seperti yang kita bahas sebelumnya. Nah, kemudian penyebab langsung, tindakan tidak aman, ya kan, di situ sudah dikatakan bahwa untuk memasuki area ini, ya, karena area ini berada pada area yang terbatas, ya, maka hanya orang-orang tertentu saja yang boleh masuk. Sudah ada diberi tanda. Nah, namun karena keteledoran daripada pekerja, ya, hal seperti itu tidak diperhatikan, maka dia bertindak tidak aman. Misalkan lagi pada kondisi misalkan alat galian ekskavator, ya, bekerja di atas ketinggian atau tebing, ya. Nah, karena mau menunjukkan keberaniannya bahwa saya bisa bekerja pada kondisi yang ekstrim seperti ini, ya, meskipun sudah ada peringatan, teknik seperti itu tidak bagus, tapi tetap saja dilakukan. Nah, kemudian melakukan pekerjaan. Nah, pada kondisi tertentu, misalkan terjadi longsoran pada area galian pada ekskavator itu, ya, bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan pada ekskavator. Kondisi tidak aman. Kemudian setelah itu maka terjadilah kecelakaan kerja, ya. Kontak dengan sumber bahaya, kegagalan fungsi. Nah, ini hal-hal inilah yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Misalkan kegagalan fungsi, misalkan tadi contohnya tadi kegagalan fungsi pada sistem hidrolik pada ekskavator, ya, karena tidak diperhatikan, makanya pada saat ekskavator itu digunakan di mana kondisi sistem hidroliknya tidak maksimum, ya, ya, pada kondisi tertentu kemampuan kemampuan kerja dari alat ini, ya, tidak maksimal, ya, sehingga bisa berdampak pada kegagalan fungsi yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Dampak dari kecelakaan ini, ya, tentunya menimbulkan kerugian, ya, baik pada manusia, mesin, material maupun lingkungan. Contohnya manusia cedera, keracunan, cacat, ya, kematian. Kemudian mesin itu, ya, kerusakan pada mesin.
mesin, ya. Kalau untuk material terjadinya pencemaran, ya, rusak atau produk gagal. Nah, sedangkan pada lingkungan, ya, tercemarnya lingkungan dan terjadinya bencana alam. Nah, inilah hal-hal, ya, yang perlu diperhatikan dalam mengoperasikan, ya, atau bekerja pada alat berat, ya. Nah, berikut ini saya tampilkan, ya, video K3, bukan hanya alat berat, ini yang video K3 yang dibuat oleh Direktorat Bina K3 Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Kita lihat. Apa kabar saudara? Kami harap semuanya dalam kondisi fit dan sehat dalam menjalani rutinitas kerja Anda. Ya, tayangan berikut ini merupakan rangkaian kegiatan K3 pada pengoperasian alat berat. Tayangan ini akan menginformasikan kepada Anda betapa pentingnya prosedur pengoperasian alat berat dan cara aman mengoperasikannya di tambang dan pekerjaan manufaktur. Ikuti terus dan selamat menyaksikan. Salam K3. Setidaknya, ada berbagai jenis kendaraan hadir dan bergerak di sekitar lingkungan pertambangan serta pekerjaan manufaktur. Di antaranya, mobil, truk, forklift, crane, truk tip, dan sebagainya. Alat berat adalah segala macam peralatan atau pesawat mekanis, termasuk attachment dan implementnya bagi yang bergerak dengan tenaga sendiri atau self-propel atau ditarik, towed type, maupun yang diam di tempat atau stasioner dan mempunyai daya lebih dari 1 kW yang dipakai untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan konstruksi pertambangan, industri umum, pertanian, kehutanan, dan atau bidang-bidang pekerjaan lainnya, sepanjang tidak merupakan alat processing langsung. Dalam pengoperasian alat berat, banyak hal dan aspek yang harus diperhatikan, mulai dari keterampilan dan skill operator, prosedur pengoperasian alat, aspek keselamatan kerja atau K3, dan aspek perawatan. Alat berat ini merupakan peralatan teknik yang mengandung resiko bahaya tinggi yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja bila mana tidak ditangani secara baik dan benar. Dengan semakin meningkatnya penggunaan alat berat di bidang industri dan jasa, di mana pesawat angkat dan angkut atau alat berat dapat juga menyebabkan kecelakaan yang dapat menimbulkan kerugian baik terhadap harta maupun jiwa manusia. Untuk itu, pengetahuan dan pemahaman mengenai pengoperasian kendaraan alat berat perlu ditingkatkan. Jika kendaraan digunakan rusak, tentu memiliki potensi dan dampak negatif yang menyebabkan banyak kerusakan juga cedera bagi orang-orang di lingkungannya. Selain itu, secara ekonomi, apabila kendaraan hancur dan rusak, dapat merugikan operasional perusahaan dan perlu biaya mahal dalam perbaikannya. Yang harus diingat dan dipahami saat mengoperasikan kendaraan adalah mesin yang sangat kuat, mahal, dan perlu tanggung jawab besar untuk mengoperasikannya dengan baik dan benar. Meski begitu, jika Anda mengoperasikan kendaraan dengan benar, diimbangi dengan perawatan yang benar, tentu Anda bisa optimal dalam mengoperasikannya. Sebelum kendaraan yang akan digunakan, lokasi kerja harus siap untuk peralatan tersebut. Dan tentunya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya, area aman untuk pejalan kaki dan area pengecualian, batas kecepatan, sistem manajemen lalu lintas, barikade, tempat parkir, jalan berkualitas bagus, pencahayaan yang memadai untuk menerangi jalan, lingkungan sekitar, dan pekerja lain yang mungkin dekat, mengamankan area pengangkutan dan dermaga pemuatan, area perawatan kendaraan. Bagi operator kendaraan alat berat, pastikan untuk mengikuti semua aturan dan peraturan. Di antaranya, selalu mengendarai kendaraan di sebelah kiri, jauhi area aman pejalan kaki yang ditunjuk dan zona aman pengecualian. Ikuti semua batas kecepatan. Jangan memasuki area yang dilarang dan tidak melewati barikade. Hanya mengoperasikan kendaraan jika Anda dapat melihat dengan jelas dan jika memiliki pencahayaan yang memadai untuk menerangi jalan. Anda harus memiliki SIO atau SIM yang berlaku bagi kendaraan agar bisa mengoperasikannya.
tidak ada STO atau SIM yang sah, berarti Anda dilarang mengoperasikan kendaraan sampai Anda mendapatkan STO atau SIM yang sah. Bila melanggar, tentu bisa membawa Anda sampai di pengadilan, dan Anda kemungkinan besar akan kehilangan pekerjaan Anda. Untuk itu, mari kita bersama-sama mempelajari semua tentang bagaimana mengoperasikan kren atau mengangkat platform yang aman dengan dasar pertimbangan derek atau platform pengangkat dan peralatannya. Mengoperasikan kren atau platform pengangkat, jatuh dari peralatan, listrik, memiliki izin yang tepat, tanda sinyal, memegang STO atau SIM yang valid. Untuk memastikan bahwa mobil serta peralatannya dapat beroperasi dengan aman. Pastikan bahwa kendaraan, model dan desain cocok untuk tugas yang diperlukan. Contohnya, tidak menggunakan 5 ton max load crane untuk mengambil lebih dari 5 ton. Pastikan kendaraannya bersih dan rapi. Pastikan kendaraan berada dalam kondisi operasi yang baik. Serahkan saja sesuai anjuran pabrikan. Miliki daftar periksa operator kendaraan dan ikuti setiap hari. Simpan kendaraan di area yang akan melindunginya dari elemen. Semua rantai, belenggu, sling, dan kait harus diberi tag dan diamankan dengan benar. Jangan gunakan rantai, kabel, tali, sling, kait, atau belenggu yang rusak. Fit load hooks dengan perangkat untuk mencegah pemindahan beban. Kendaraan harus selalu digunakan pada permukaan yang stabil. Block leveling harus digunakan dengan benar. Dan cranes yang dirancang untuk digunakan dengan outriggers harus dilepas dan diblokir dengan aman. Untuk mengoperasikan kendaraan secara aman, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Di antaranya, memiliki akses terbatas ke wilayah kerja, beban yang dipindahkan atau tergantung di atas pekerja. Beban tidak boleh dibiarkan menggantung di udara tanpa ada operator yang hadir. Menjadi operator bersertifikat, juga dikenal sebagai rigger atau dogman. Tidak bermain dengan dan berayun di hook atau beban. Mengamankan semua kait atau rantai dan belenggu saat mengendarai kendaraan. Mematuhi sinyal yang diberikan oleh satu orang saja. Setelah memastikan semua kondisi dan mesin kendaraan aman, pastikan kondisi dereknya juga dalam kondisi baik. Jika operator jatuh dari peralatan alat berat, tentu dapat berakibat fatal dan menyebabkan cedera serius. Karena itu, pastikan tangga tetap pada mesin sudah aman. Saat mengoperasikan derek yang sangat tinggi, pakai baju keselamatan dan tali pengikat sepanjang waktu. Gunakan area akses tetap dan platform yang ditinggikan jika memungkinkan. Melalui video ini, mari kita lihat dan pahami beberapa tanda dan sinyal tangan yang umum digunakan untuk operator derek dan pengangkat pada kendaraan alat berat. Sinyal ini menandakan Anda harus berhenti. Tanda ini diberikan oleh siapapun, bahkan seseorang yang bukan pekerja atau rigger atau dogman harus dipatuhi setiap saat. Sedangkan sinyal ini berarti Anda harus mengangkat kerekan Anda. Sebaliknya, jika sinyal ini diperlihatkan, berarti Anda harus menurunkan kerekan Anda. Sebagai petugas operator alat berat, pastikan untuk mengenali dan mengingat tanda-tanda itu. Truk tambang yang berukuran besar, kuat, mahal, dan kasar itu juga memuat berbagai ancaman potensi bahaya. Untuk mengurangi bahaya itu, ada beberapa langkah-langkah pengendalian yang harus diperhatikan. Selalu setiap hari, meninjau daftar periksa driver Anda dan lengkapi buku log Anda dengan benar. Gunakan truk seperti yang diinginkan saja. Gunakan kapasitas yang sesuai dan tipe truk untuk pekerjaan yang tepat. Misalnya, jangan membebani truk seberat 10 ton dengan lebih dari 10 ton. Selalu perhatikan truknya. Lakukan perawatan seperti yang direkomendasikan oleh pabrikan. Jaga agar truk tetap bersih dan rapi. Periksa apakah truk itu bebas dari kebocoran hidrolik. Kegagalan untuk melakukannya dapat menyebabkan aktuator hidrolik yang tidak berfungsi, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan kecelakaan
penundaan, cedera, dan kemungkinan kematian. Jangan sekali-kali membebani truk secara berlebihan. Pastikan pengemudi memiliki perlindungan yang diperlukan untuk lingkungan kerja, seperti perlindungan dari debu, kebisingan, getaran, dan elemen. Pastikan truk dipasang dengan membalikan lampu dan membalikan biper suara. Periksa setiap hari bahwa ini berfungsi dengan benar. Struktur proteksi melintang atau ROPS untuk struktur perlindungan objek pendek dan jatuh, atau FOPS untuk jangka pendek, harus dipasang ke truk untuk melindungi pengemudi jika terjadi kecelakaan. Sabuk pengaman harus dipasang, dipantau, dan digunakan dengan benar. Untuk meminimalkan kecelakaan, sistem kontrol lalu lintas yang baik, pastikan Anda berkomunikasi dengan menara kontrol dan dengan pengemudi lain di sekitar Anda. Pastikan untuk mengikuti semua rambu lalu lintas, tanda batas kecepatan. Jangan masuk ke wilayah terlarang dan ikuti semua petunjuk yang diberikan oleh staf pengendali lalu lintas. Kendaraan sangat tergantung pada bahan bakar. Untuk mengoperasikan, akan selalu ada dalam jumlah besar bahan bakar di tambang atau manufaktur tanaman. Semua tangki penyimpanan bahan bakar sementara harus dilindungi agar tidak dilanggar atau rusak oleh kendaraan. Hal ini dapat dilakukan dengan menempatkannya di tempat penyimpanan yang aman, area penyimpanan yang tinggi, atau dikelilingi oleh barikade. Tangki bahan bakar sementara harus berisi dinding ban untuk menahan kebocoran atau tumpahan. Semua sumber pengapian harus dijaga jauh dari bahan bakar. Dan alat keamanan seperti alat pemadam kebakaran harus tersedia di dalam kabin kendaraan dan di dekat tempat penyimpanan bahan bakar. Kerja yang berkepanjangan dengan paparan debu udara dari proses penambangan dapat mengakibatkan masalah pernapasan permanen dan ketidaknyamanan. Pastikan bahwa Anda dilengkapi dengan masker debu, atau bahwa kendaraan yang digunakan memiliki kabin ber-AC yang disegel tanpa debu, asap, dan juga kebisingan berlebih. Hal ini penting, karena itu lakukan perawatan berkala dengan membersihkan saringan udara dan debu, juga penggantian bila diperlukan. Sama seperti mengoperasikan mesin derek atau pengangkat, Anda harus memiliki sertifikat dan berlaku saat mengoperasikan truk, dan Anda harus memiliki izin untuk melakukan pekerjaan itu. Nah, melalui video ini, diharapkan Anda semuanya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang operasi kendaraan di pertambangan. Safety is my life. Oke, adik-adik, demikian jadi keseluruhan pokok bahasan pada materi atau modul ini sudah kita bahas. Sampai di sini pertemuan kita. Semoga semua selalu diberi kesehatan. Saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bye-bye.